Berdasarkan data dari International Organization for Migration atau IOM Indonesia, sebanyak 9.606 orang teridentifikasi sebagai korban perdagangan orang sepanjang tahun 2005 hingga 2023. Hai, kembali lagi bersama saya Asila di UN Bercerita. Di pertengahan tahun 2023, Indonesia sempat digemparkan dengan berita 25 warga negara Indonesia yang menjadi korban perdagangan orang di Myanmar. Nah, perdagangan orang sebenarnya bukan hal yang baru. Ribuan orang Indonesia dilaporkan telah menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Yang pertama, aku ingin mengajak kamu untuk mengenal lebih jauh apa sih perdagangan orang dan apa saja bentuk-bentuknya. Perdagangan orang adalah pelanggaran yang serius terhadap hak asasi manusia dan merupakan salah satu bentuk perbudakan modern. Pada banyak kasus, perdagangan orang melibatkan kelompok terorganisir yang melakukan berbagai cara untuk mengeksploitasi seseorang. Nah, teman-teman, ada berbagai macam bentuk perdagangan orang. Yang pertama, perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi tenaga kerja. Pada bentuk ini, seseorang dieksploitasi di berbagai sektor, seperti domestik, perikanan, konstruksi, perkebunan, manufaktur, pertambangan, atau sektor-sektor lainnya. Bentuk yang kedua, perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual. Pada perkembangan saat ini, eksploitasi seksual juga bisa terjadi secara daring loh, melalui penyalahgunaan teknologi. Nah, ada juga nih perdagangan anak yang melibatkan perekrutan dan eksploitasi anak untuk berbagai tujuan, termasuk pekerja anak, tentara anak, perkawinan anak, adopsi anak secara ilegal, serta eksploitasi seksual. Bentuk terakhir, ada juga perdagangan organ manusia melalui pemaksaan atau penyalahgunaan posisi rentan untuk mendapatkan keuntungan. Perdagangan orang ini merupakan masalah global yang mempengaruhi negara-negara di seluruh dunia. Pekerja migran, terutama mereka yang berangkat secara non-prosedural, mereka lebih rentan loh untuk menjadi korban perdagangan orang. Jadi teman-teman harus tetap waspada ya. Yuk kita lanjut ke informasi selanjutnya. Teman-teman udah pada tahu belum kalau Hari Anti Perdagangan Orang Sedunia itu diperingati setiap tahun pada tanggal 30 Juli. Hari tersebut diinisiasi oleh Majelis Umum PBB melalui Resolusi 68/192 tanggal 18 Desember 2013 dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang perdagangan orang dan mempromosikan hak-hak korban. Setiap tahunnya, Hari Anti Perdagangan Orang selalu memiliki tema-tema yang berbeda. Tema yang diusung tahun ini adalah jangkau setiap korban perdagangan orang, jangan tinggalkan siapapun. Untuk menunjukkan solidaritas, ada juga loh kampanye yang diselenggarakan oleh kantor PBB Urusan Narkoba dan Kejahatan atau UNODC yang bernamakan Blue Heart Campaign. Kampanye Blue Heart mendorong keterlibatan dari pemerintah, masyarakat sipil, sektor korporasi, dan individu untuk menginspirasi tindakan dan membantu mencegah perdagangan orang. Simbol Blue Heart melambangkan solidaritas dengan korban perdagangan orang dan warna biru PBB untuk menunjukkan komitmen PBB dalam memerangi kejahatan ini. Nah, kalau kamu mau ikutan dalam kampanye Blue Heart ini, kamu bisa akses di informasi berikut ini ya. Nah, IOM Indonesia menggunakan pendekatan 3P plus 1P dalam penanggulangan perdagangan orang. Apa sih 3P plus 1P itu? P yang pertama adalah pencegahan. IOM bersama pemerintah dan mitra pembangunan lainnya melakukan upaya peningkatan kesadaran melalui kampanye migrasi aman dan sosialisasi anti perdagangan orang, serta melakukan pelatihan identifikasi korban perdagangan orang. P yang kedua atau perlindungan, IOM memberikan layanan bagi saksi dan atau korban perdagangan orang seperti pemulihan, pemulangan, serta bantuan reintegrasi. Bantuan pemulihan yang kami berikan meliputi pemeriksaan dan perawatan kesehatan baik secara fisik maupun mental, dukungan psikososial, dan penampungan sementara melalui mekanisme rujukan ke penyedia layanan pemerintah dan non-pemerintah. P yang ketiga adalah penuntutan.
IOM Indonesia mendukung peningkatan kapasitas bagi sistem peradilan untuk menyediakan pemenuhan hak bagi saksi dan atau korban TPPO. Upaya ini termasuk mendukung penyediaan saksi ahli, penguatan kebijakan dan prosedur identifikasi, serta perbaikan peraturan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. P yang terakhir yaitu partnership atau kerjasama, artinya seluruh upaya penanggulangan perdagangan orang dilakukan IOM melalui kemitraan. Nah, kalau tadi kita udah tahu kan inisiatif dari IOM itu apa aja. Sekarang aku mau cerita bahwa ada beberapa inisiatif dari UNODC juga loh. Selain memberikan dampingan teknis kepada pemerintah dan pihak berwajib dalam pengentasan permasalahan perdagangan orang, apa saja sih program-program yang sedang dijalankan? Yuk kita cari tahu bersama Ibu Zoe. Halo, salam sejahtera. Nama saya Zuelda Anderton dan saya adalah Officer in Charge Country Manager untuk kantor UNODC di Indonesia. Dalam penanggulangan perdagangan manusia, UNODC mendukung dan memberikan peningkatan kapasitas dan policy dialog melalui kemitraan kerja bersama berbagai instansi kepemerintahan, berikut dengan organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, dan publik juga. Program-program yang berjalan adalah untuk mendukung dan memberikan peningkatan kapasitas melalui berbagai pusat pelatihan. Dan dalam program-program dan training itu, kami menyakup topik dan diskusi tentang perdagangan manusia. UNODC juga mengelola dana perwalian sukarela PBB untuk korban perdagangan manusia, yang mendukung organisasi dan inisiatif yang memberikan bantuan langsung kepada korban perdagangan manusia. Dana tersebut membantu menyediakan layanan penting bagi para korban, seperti tempat tinggal, perawatan medis, bantuan hukum, dan dukungan reintegrasi. Inisiatif kami kedua berfokus pada penguatan kerjasama hukum internasional melalui keterlibatan regional dan transregional dalam kasus perdagangan orang. UNODC di sini dengan ASEAN Australia Counter Trafficking atau ASEAN ACT Program bekerja dalam kemitraan untuk menghasilkan kompendium ASEAN tentang kerjasama hukum internasional tentang kasus perdagangan orang untuk berbagi praktik terbaik dan contoh bagaimana negara dapat bekerja sama untuk memberikan keadilan kepada para korban dan menghukum mereka yang bertanggung jawab atas eksploitasi mereka. Inisiatif ketiga berketujuan untuk mendukung penuntutan kasus di Indonesia. UNODC bermitra dengan ASEAN ACT dan akan memberikan pelatihan yang sangat khusus untuk para hakim dan jaksa pada awal Oktober nanti untuk membantu para praktisi peradilan pidana mengatasi beberapa tantangan penuntutan yang paling umum untuk memastikan bahwa sistem peradilan pidana efektif dan ramah terhadap korban. Terima kasih. Nah, itu tadi informasi mengenai kejahatan perdagangan orang. Teman-teman harus selalu waspada ya, dan apabila kamu menyaksikan secara langsung atau mencurigai ada kasus perdagangan orang, teman-teman bisa melaporkannya ke beberapa nomor. Yang pertama, Kepolisian Republik Indonesia melalui call center-nya di nomor 110, Sapa 129 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Case Management Hotline IOM di nomor 0812 8242 0024. Semoga informasi yang aku share hari ini menjadi tambahan wawasan buat kamu ya. Dan kalau ada informasi lain yang mau kamu tambahkan, tulis ya di kolom komentar. Saya Asila undur diri, sampai bertemu di UN Bercerita selanjutnya.